Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sulistianingsih dari Informatika 2020, NIM H1D020044. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi tugas akhir saya dengan judul Aplikasi Sentimen Analisis Calon Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Untuk aplikasi ini sendiri hanya terdapat satu user dan terdapat 5 fitur utama, yaitu fitur home, fitur data, fitur model, fitur pengujian, dan fitur sentimen. Untuk fitur atau menu home sendiri itu menampilkan deskripsi aplikasi serta 5 menu yang ada dalam aplikasi dan juga 3 calon presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 dan juga ada disclaimer dari saya sendiri. Selanjutnya, menu data. Di sini menampilkan jumlah data yang digunakan dalam proses pengujian. Total data dalam pengujian model itu ada 3.000 data tweet yang diambil dari media sosial X. Dengan data testing diambil terlebih dahulu sebanyak 600 data. Dan selanjutnya sisa data sebanyak 2.400 data digunakan sebagai data training di mana data tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok pengujian, yaitu uji 1 sebanyak 1.600, uji 2 sebanyak 2.000, dan uji 3 sebanyak 2.400. Dengan masing-masing jumlah kelas positif dan negatif ditampilkan pada layar. Di sini juga dituliskan keterangan apa maksud dari kolom-kolom yang ada pada tabel. Kemudian menu pemodelan di sini menampilkan hasil akurasi pemodelan yang telah dilakukan pada 3 kelompok uji yang berbeda. Pada setiap kelompok uji, dilakukan pengujian naive Bayes dengan dan tanpa semote. Oleh karena itu, akan diperoleh 6 hasil akurasi yang berbeda. Selain itu, ditampilkan juga data sebelum dan sesudah semote untuk melihat pengaruh implementasi dari semote itu sendiri. Ketika saya melakukan lihat hasil, nanti akan memunculkan beberapa hasil perhitungan. Untuk yang pertama, di sini menunjukkan nilai akurasi dari setiap kelompok uji pada pengujian naive Bayes dan pengujian naive Bayes dengan semote. Untuk bagian yang kedua, di sini menampilkan pengaruh implementasi semote pada data. Untuk data sebelum semote, itu cenderung untuk kelas positif di setiap pengujian memiliki data yang lebih banyak dibandingkan kelas negatif. Namun setelah dilakukan semote, menunjukkan bahwa data yang ada di kelas negatif itu memiliki jumlah yang sama dengan kelas mayoritas, yaitu kelas positif. Di sini sesuai dengan konsep dari semote itu sendiri, yang mana melakukan sintesis terhadap data minoritas, sehingga jumlahnya akan sama dengan data pada kelas mayoritas. Sehingga pada uji 1 ini, mengalami kenaikan data sejumlah 388 data, uji 2 sejumlah 404 data, dan uji 3 sejumlah 430 data. Kemudian di sini juga diperlihatkan grafik perbandingan sebelum dan sesudah semote. Untuk grafiknya sendiri itu ada pada uji 1, uji 2, uji 3. Dan di sini saya mengambil contoh pada uji 1. Tadi untuk kelas minoritasnya itu kan ada negatif. Setelah dilakukan semote, untuk yang kelas negatif yaitu yang warna biru muda cenderung lebih banyak setelah dilakukan semote. Adapun tujuan dari visualisasi ini sendiri adalah memudahkan kita dalam memahami konsep dari semote itu sendiri.
Kemudian ada bagian analisis perbandingan hasil pengujian. Dari hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya, saya buat grafik agar memudahkan dalam melakukan perbandingan. Di sini dapat terlihat bahwa untuk kelas atau pengujian yang dilakukan dengan semotet cenderung mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian yang hanya menggunakan naive Bayes. Adapun untuk kesimpulan akhirnya bahwa model naive Bayes Mote pada uji 3 memiliki akurasi 73,67% yang merupakan model terbaik selama pengujian. Untuk model yang terbaik ini nantinya akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu pada pengujian dan sentimen. Kemudian masuk ke menu pengujian. Sebelumnya, menu pengujian ini dapat digunakan setelah menu pemodel ini dijalankan. Di sini menunjukkan model yang digunakan pada pengujian ini itu dari model My Bayes Mote uji 3 dengan tingkat kepercayaan atau akurasi sebesar 73,67%. Di sini saya akan mencoba memasukkan data dengan sentimen positif, yaitu saya dukung Susi. Di sini kita bisa melakukan press Ctrl Enter atau kita bisa melakukan tekan button. Kalian arahkan ke sembarang tempat aja, nanti akan muncul button hasil sentimen. Setelah kita melakukan klik, nanti akan muncul waktu klasifikasi, probabilitas kelas, kalimat hasil praproses, dan juga klasifikasinya. Untuk kalimat saya dukung Susi ini, untuk waktu klasifikasinya itu dibutuhkan 0,03 second dengan probabilitas kelas 0 yaitu negatif sebesar 0,4685 dan untuk kelas 1 yaitu positif sebesar 0,5315. Dan kalimat hasil praprosesnya ditunjukkan sebagai berikut. Karena probabilitas kelas tadi menunjukkan bahwa kelas 1 atau positif itu lebih besar dibandingkan kelas 0 atau negatif, maka klasifikasinya merujuk ke polaritas positif. Selanjutnya saya akan menggunakan data yang berbeda. Misalnya saya benci Susi. Setelah saya klik hasil sentimen, di sini akan memunculkan juga waktu klasifikasi hingga proses klasifikasi sentimen dan menunjukkan klasifikasi polaritas yang negatif dengan besar 0,6511. Jadi dapat disimpulkan bahwa model yang telah kita buat telah berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Lanjut ke bagian menu sentimen. Di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah sentimen positif dan negatif dari setiap calon presiden. Data yang digunakan diambil dari bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2023. Jumlah data setiap calon presiden itu diambil sebanyak 1.000 per minggu dalam 3 bulan. Sehingga total minggu dalam 1 bulan itu dihitung sebanyak 4 minggu dan total ya, datanya digunakan dalam sentimen ini itu 36.000 data uji. Adapun hasil sentimen positif, negatif itu akan ditampilkan ke dalam 4 minggu. Untuk model yang digunakan itu sama, yaitu model dengan akurasi yang tertinggi. Di sini ada 2 kolom input, yaitu pilih nama calon presiden dan pilih waktu yang ditampilkan. Di sini saya mencoba untuk menampilkan sentimen dari ketiga calon presiden dan untuk waktunya saya ingin pilih pada bulan Desember. Kemudian saya klik sentimen, nanti akan munculkan hasil klasifikasi sentimen pada tabel dan grafik garis. Untuk tabel ini nanti akan menampilkan jumlah sentimen positif dan sentimen negatif dari setiap bakal calon, maksud saya dari setiap calon di setiap minggunya.
pada bulan Desember, dan untuk grafik garis ini juga menampilkan, sentimen positif dan negatif dari setiap calon presiden. Untuk visualisasi ini sendiri digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis sentimen. Dapat diketahui bahwa calon presiden yang memiliki sentimen positif terbanyak diperoleh oleh Ganjar, kemudian diikuti oleh Anies Baswedan, dan yang terakhir ada Prabowo Subianto. Adapun, sentimen terbanyak untuk yang negatif ini diperoleh oleh Prabowo, yang kedua diikuti oleh Anies Baswedan, dan yang terakhir diperoleh Ganjar Pranowo dengan sentimen negatif terendah. Adapun untuk halaman sentimen ini sendiri juga dapat, mmm, dijalankan setelah menu perhitungan model ini dijalankan. Cukup sekian presentasi demo aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.